Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para viewer dan para subscriber, dan tentu juga para hater? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan jelaskan, Pak. Yang pertama, mengapa saya buat ini channel Pak Gatal, channel beternak ayam broiler ini. Ya, saya mulai buat channel ini 2017, Pak. Video pertama saya itu kandang saya masih benar-benar baru, khusus kandang kemitraan ya. Kalau kandang mandiri saya ada yang kapasitas 1000 ekor. Nah, apa sih tujuan saya membuat channel beternak ayam broiler ini? Waktu saya mulai awal-awal beternak itu, Pak, 2016 mungkin, 2016 ya. Sangat sedikit sekali, Pak, tutorial beternak ayam broiler ini, ya. Apalagi yang menjurus ke kemitraan. Saya rasa bukan sombong hanya punya Allah, bukan punya saya. Tapi sejauh yang saya teliti, hanya channel saya yang awal-awal merintis membangun pola kemitraan ini. Dari cara gabung ya, dari cara resiko dan sebagainya. Jadi tujuan saya itu awalnya pertama. Jadi saya ini berpikir, oh ini kayaknya bagus ini dijadikan konten YouTube. Ya. Jadi orang-orang bisa tahu kalau beternak ayam broiler itu ada juga loh yang polanya ini kemitraan kayak gini. Yang resiko kerugiannya bisa diperkecil gitu. Nggak seperti ternak mandiri. Nah, seiring waktu subscriber saya bertambah ya. Panen demi panen. Semua saya share. Nggak ada yang saya tutupi. Dari ayam saya untung besar. Ya, IP-nya besar sampai rugi. Jadi semua saya share, nggak ada saya tutupi. Dari masalah manajemen sampai masalah bibit. Nah, dan tentunya dalam perjalanan ini ada yang nggak suka, ada yang tidak suka, ada yang nggak suka, ada yang suka, Pak. Ada yang respect, ada yang mendukung, macam-macam. Yang namanya dunia maya ya. Nah, cuman yang sangat disayangkan, ketika saya sudah menjelaskan secara detail sudah saya jelaskan. Ketika ada komentar misalnya bilang begini, oh nggak mungkin kayak gitu. Saya buatkan videonya menjelaskan secara detail. Mereka masih nggak paham dan malah condong mengejek gitu loh, Pak. Nggak masalah diejek, cuman gimana ya? Ketika kau merendahkan atau mengejek seseorang, tapi kau tidak tahu ilmunya, itu secara nggak langsung, Anda itu mempermalukan diri Anda sendiri. Contoh, ini contoh, Pak. Saya bilang, ini bibitnya agak bermasalah. Ada yang bilang, kau ini beternak, ya. Selalu saja bibitnya disalahkan. Oke. Saya buatkan lagi video untuk menjelaskannya. Jadi saya jelaskan, ini bibitnya 2 hari saja sudah mati 80 ekor, Pak. Ya. Ini logikanya. Logikanya, Pak. Bibit yang baru sampai 2 hari itu termasuk bibit yang baru sampai itu, Pak. Jadi kalau 2 hari saja sudah sebanyak itu kematian, logika Anda sebagai peternak ya. Kalau orang yang belum beternak mungkin nggak paham. Tapi saya lihat yang komentar ini pasti peternak. Peternak bodong. Ya. Yang di hatinya cuma ada kebencian. Setelah saya perhatikan, memang kerjaannya ini, pokoknya saya terus yang bagus gitu. Nggak ada orang yang lain. Dia tetap ngotot. Dan saya jelaskan logikanya, Pak. Apakah bisa disalahkan?
Umur ayam 2 hari sudah mati 80 ekor yang disalahkan manajemen. Saya berikan lagi logika. Ayam broiler itu Pak, di dalam tubuhnya ada kuning telur. Ya, ada kuning telur. Anda biarkan saja tidak makan, tidak minum selama 2 hari itu ya, 2 hari. Dia nggak akan mati. Kalau peternak pasti paham ini. Dia nggak akan mati karena masih ada energi di kuning telurnya. Makanya di 2 hari pertama itu pemanas harus maksimal supaya penyerapan kuning telurnya itu sempurna, ya. Jadi di situ Pak. Nah, terus saya buat channel YouTube ini di antara lain adalah berbagi. Berbagi tapi bukan berarti tempat konsultasi, ya. Jo, diam nggak dulu Jo. Kok aku banting ya Jo. Nah, jadi bukan konsultasi Pak. Ketika Anda bertanya, Bang, ayam saya mati. Kira-kira kenapa ya masalahnya? Pertanyaan seperti itu tentu tidak bisa saya jawab. Karena kenapa? Pertama, saya tidak tahu Pak, bagaimana keadaan kandang Anda. Yang kedua, manajemen Anda bagaimana, dan keadaan bibit dan saprona Anda bagaimana. Ya. Jadi, saya tidak lebih tahu daripada Anda yang menghadapi ayam Anda sendiri. Kalau yang saya share di YouTube itu cara pemeliharaan saya, cara saya ngurus ayam, kalau ada yang baik, ambil, nggak cocok di kandang Anda, tinggalkan gitu. Terus kalau ada juga orang yang bilang begini, oh itu nggak disekat ayamnya. Memang, ya Pak ya. Dengan menyekat ayam, penyebaran penyakit pada ayam itu bisa dihambat. Dan itu sudah saya lakukan setahun sebelumnya. Ya. Entah kenapa di kandang ayam saya ini ketika saya sekat 3 sekat atau 2 sekat, itu kayak kurang maksimal. Dan ketika saya plong, ayam saya bisa jebol sampai IP 400, 417, 429. Dan itu nyata Pak. Nah makanya saya berpendapat di ayam broiler ini nggak ada aturan baku ketika Anda melihara ayam. Yang terpenting ketika ayam datang, amati perilakunya. Seiring berjalan waktu, Anda akan belajar. Ya, alam akan mengajari Anda tentunya dengan dasar dahulu. Contoh dasarnya seperti ini yang saya maksud dengan dasar. Ayam broiler kan lahir tanpa induk. Dia butuh pemanas supaya ketika dia makan, pakan yang dia makan tidak digunakan untuk memanaskan tubuhnya. Jadi dibutuhkanlah brother. Contoh-contohnya seperti itu. Dan diberi penerangan. Ya Pak ya. Jadi itu dasarnya. Dan selanjutnya pengalaman Anda akan bertambah. Dan insya Allah ayam itu sendiri yang akan membimbing Anda gitu. Oh saya pengennya kayak gini. Mengerti kemauan ayam itu seperti apa. Jadi kayak gitu yang namanya beternak itu. Bukan berarti Anda itu nggak boleh baca buku. Seperti apa sih cara beternak? Malah saya anjurkan belajar jangan dari YouTube saya saja. Banyak YouTube peternak yang lebih hebat dari saya, yang ilmunya lebih banyak. Dan tonton juga mereka gitu. Jadi jangan hanya tonton saya. Itu dasar-dasarnya Pak. Untuk selebihnya alam akan membimbing Anda dan ayam Anda sendiri itu yang akan membimbing Anda. Jadi gitu. Bang marah nggak Bang ketika kau dikritik? Selagi kritiknya itu membangun Pak, untuk apa marah? Jadi kalau ada yang dibilang kayak gini misalnya, oh nanti dibilang sok tahu atau sebagai macam sama si Robert itu. Ya kalau di dunia peternak ini Pak, ya kalau nggak suka ya bilang langsung, nggak usah disimpan-simpan gitu. Kalau misalnya, oh nggak masuk ini caranya, saya bilang salah. Menurut saya itu salah. Karena kenapa? Saya sebagai peternak, ketika Anda berikan saran, terus
Bang harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu sudah langsung nyambung. Udah langsung nyambung. Logikanya itu sih gimana kalau ini diterapkan di kandang saya gitu. Jadi bukan saya marah menjawab kritik anak, enggak. Memang karakternya seperti itu. Contoh-contoh ini seperti ini. Ada yang komentar, bang itu ayamnya di umur 7 hari terlalu cepat dibuka tirai. Harus ditutup terus, biarin ayamnya kepanasan. Nah itu langsung nyambung di nalar saya. Ayam dibekep, dia bilang lagi kayak gini, nanti pasti kena CRD kalau dibuka kayak gitu. Logika saya nyambungnya kayak gini pak. CRD atau cekrek itu asalnya dari amonia dan sirkulasi udara yang tidak lancar. Ditambah lagi dengan bakteri Mycoplasma yang ada pada sekam yang kotor itu masuk ke saluran pernapasan ayam. Logikanya ketika dibuka tirai sirkulasi akan segera lancar. Ayam saya mendapatkan pasokan oksigen segar dan dia akan menjadi lebih sehat. Itu logikanya. Jadi kalau saya bekep, nggak saya buka-buka, saya malah berpikir ayam saya pasti akan buruk jadinya, pasti akan jelek gitu. Jadi itu logikanya, bukan saya nggak nerima saran. Semua peternak itu punya logikanya masing-masing pada kandangnya. Jadi nggak bisa seluruhnya disamakan. Peternak daerah dingin meniru cara memelihara peternak daerah panas itu nggak bisa pak. Nggak bisa. Bisa bahaya. Misal contohnya gini, ayam broiler saya ini cuma membutuhkan per kandangnya 2 pemanas. Kalau ditiru sama peternak daerah dingin memakai 2 pemanas untuk misalnya 4.000 ayam, tewas ayamnya pak. Kalau nggak tewas, kerdil gitu. Ya, itu logikanya dalam beternak ini. Nggak bisa kita menjawab permasalahan yang ada di kandang seseorang ketika kita tidak tahu apa-apa. Melihat kandangnya aja belum, sedangkan dokter saja butuh untuk pasien datang kepada dia. Lah, apalagi ternak gitu yang ayamnya ribuan. Mungkin cuma bisa diberikan saran umum saja. Dia bilang kayak gini. Misalnya, bang, ayam saya kaki kering. Gimana caranya? Langsung saya beri. Kasih Vitastres, Supralit, Elektrolit, dan sebagainya. Itu bisa. Tapi untuk secara lebih spesifik, kami tidak bisa menjawabnya. Kita tidak bisa menjawabnya. Ya. Nah, sekarang masalah bibit. Banyak yang protes, bang kau nyalahin aja masalah bibit itu. Kau ini yang gak bisa beternak. Pak, nggak mungkin saya share semuanya di video saya. Bibit jelek atau saya bilang bagus terus. Ya, saya bilang bagus terus. Itu malah nggak masuk akal. Kenapa begitu? Semua yang dasarnya diurus oleh manusia, Pak, ada tempat salah dan kekurangan. Itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Dan begitu juga di ayam ini. Makanya saya menitikkan ayam. Ketika ayam masuk, saya nggak langsung ambil kesimpulan. Ya, saya selalu callingan sama teman saya yang sama DOC-nya semobil. Ketika permasalahannya sama, padahal umur masih muda dan terjadi yang namanya kematian tinggi, ya terus apa bisa disalahkan manajemen? Tentu tidak gitu, ya. Jadi itulah dari saya, dari channel Beternak Ayam Broiler. Mengapa saya bangun channel ini? Selain tujuannya untuk saya mencari nafkah, berjualan obat lalat, saya juga berbagi pengetahuan, pengalaman tepatnya. Pengalaman. Jadi, insya Allah, Allah saksinya, ya, sangat sedikit sekali mungkin ada khilaf di dalam video saya. Tapi saya pastikan hampir semua video saya itu, ya, itu benar dan tidak ada yang ditutupi. Anda sebagai para peternak juga pasti bisa nilai di channel saya ini, ya. Karena kenapa? Ketika saya berbohong di video ini, maka dosanya akan saya bawa sampai akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.